Selamat hari Minggu seluruh jemaat GKSI yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun saudara-saudara berada. Puji Tuhan, kita saat ini kembali bersyukur. Kita akan mendengarkan mimbar Gereja Kristen Setia Indonesia, dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami seluruh jemaat GKSI hendak merenungkan firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus menerangi dan memimpin setiap hati kami, sehingga kami bisa memahami firman-Mu. Kami dimampukan juga untuk menghidupi dan melakukan firman Tuhan dalam kesehari-harian kami. Secara khusus berkati akan hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, dan semua jemaat yang mendengar, biarlah juga sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sedia mendengarnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita terambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Dan berbahagialah kita yang mendengar serta memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah signifikansi misi. Signifikansi misi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misi itu adalah hal yang terpenting. Karena itu disebut signifikan. Dia yang terutama, dia yang pokok, dia yang hakiki dan fundamen. Nah, itulah sebabnya Allah datang ke dalam dunia karena masalah ini, karena agenda ini. Itulah misi. Ya. Bahkan disebut misi adalah jantung atau denyut jantungnya Allah. Jadi ibaratnya kalau denyut jantung itu sudah tidak ada atau berhenti, nah makanya ya jadi apa gitu ya, tidak hidup, ya tidak lagi ada semangat, ya. Dan bicara tentang misi itu bicara denyut jantung Allah. Maka apa yang tentu menjadi denyut jantung Allah itu juga harus menjadi denyut jantung gereja. Itulah yang harus menjadi denyut jantung orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita akan belajar tentang signifikansi misi ini melalui bacaan dan perenungan kita minggu ini. Nah, pertanyaannya mengapa ya disebut signifikansi misi? Ya, di mana signifikansi misi? Mengapa ya? Dan apa yang sesungguhnya menjadi signifikansi misi? Yang pertama bahwa misi itu ya mempersekutukan dan mempersatukan, ya mempersekutukan dan mempersatukan. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini dikatakan ayat 2 sampai 3a. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Jadi saudara-saudara, Lukas menyebutkan nama 3 wanita ini untuk menunjukkan akan mereka yang berbeda status, berbeda latar belakang. Namun tanpa memandang perbedaan di antara wanita ini, mereka sungguh-sungguh sama-sama telah mengalami pemulihan. Oleh karena apa? Misi Allah, Yesus datang menyembuhkan dan memulihkan, mentahirkan mereka yang mengalami sakit, penyakit, dan persoalan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sesungguhnya signifikansi misi. Tanpa misi, orang terbelenggu,
orang terikat, orang terpenjara, orang mengalami kesusahan, orang mengalami ketimpangan, orang mengalami ketidakbenaran, bahkan dosa, bahkan kebinasaan. Tapi bersyukur, puji Tuhan, misi Allah datang untuk memulihkan dan mempersatukan dari berbagai latar belakang orang, status, suku, bangsa, kaum, bahasa. Mereka bersatu untuk sungguh-sungguh mengalami pemulihan Tuhan, bahkan mereka bersatu dalam panggilan bersama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah signifikansi misi. Yang kedua, signifikansi misi artinya mengangkat harkat martabat derajat manusia. Kalau kita memperhatikan bahwa para wanita atau perempuan di zaman itu dianggap sebelah mata, bahkan tidak dipandang begitu ya, oleh masyarakat pada umumnya. Bahkan masih ada sampai sekarang di suku-suku tertentu ya, di mana perempuan itu tidak begitu dihargai, dihormati ya. Nah, saudara-saudara, tetapi misi Allah ketika sungguh-sungguh datang hadir di tengah-tengah dunia, maka segala hal-hal yang menjadi hina, menjadi rendah, menjadi sesuatu yang tidak dihormati, sesungguhnya diangkat derajatnya oleh Allah itu sendiri. Nah, yang ketiga, misi tentu menggerakkan hati kita untuk apa? Bersatu dalam melakukan pekerjaan Tuhan, bersatu dalam melayani Tuhan atau bermisi. Gereja ada karena misi, maka gereja ada juga untuk misi. Kalau kita memperhatikan para wanita ini juga bersama-sama bergairah untuk apa? Melayani Tuhan. Mereka memberi daya mereka, tenaga mereka, berjalan bersama ketika Yesus masuk ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung, berkeliling memberitakan Injil. Para perempuan ini pun ikut bersama-sama. Tentu mereka tidak hanya ikut, tapi mereka juga mungkin ya, ketika waktu istirahat, mereka lah yang mungkin mencari makan, mereka juga yang turut ikut dalam membantu segala apapun pekerjaan pelayanan pada waktu itu. Tetapi hal yang kedua juga, bahwa misi membuat mereka juga apa? Terlibat untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam hal dana, keuangan. Dan itu yang disampaikan di ayat 3. Di sana dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ini hal yang sungguh-sungguh menarik, kita bisa lihat, saksikan dan teladani dari para wanita ini. Ya, ada ungkapan memang uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Jadi termasuk pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan, para wanita ini, perempuan-perempuan ini ikut terlibat dalam pekerjaan misi. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami apa yang sungguh-sungguh telah mereka rasakan dari pekerjaan misi Allah, memulihkan dan menyelamatkan mereka. Nah, itulah sesungguhnya yang sungguh kita harus hidupi ketika kita juga boleh mengalami akan lawatan Tuhan. Maka ada sebuah gerakan dorongan yang lahir dari dalam hati kita untuk juga terlibat dalam misi Allah di tengah dunia ini. Dan yang keempat, misi mengokohkan akan setiap komitmen kita di hadapan Tuhan sampai kita menutup mata. Artinya misi membawa kita pada kesetiaan terhadap panggilan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh para wanita ini. Mereka tidak hanya melayani di dalam Lukas 8:1-3, tetapi ketika Yesus disalibkan, Yesus aniaya, menderita, disalib, para wanita-wanita ini pun ada bersama-sama Yesus. Mereka setia melihat dan ikut di dalam segenap apapun yang dideritai oleh Yesus. Bahkan mereka juga ikut bersama-sama ketika Yesus bangkit, Yesus mau naik ke sorga, mereka juga ada. Bahkan mereka ada juga di ruang atas rumah itu. Mereka menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, dan mereka mengalami juga akan lawatan Tuhan. Mereka lah wanita-wanita yang setia dalam komitmen untuk mengikut melayani Tuhan dalam rangka memberitakan dan menyatakan, mengabarkan kasih dan keselamatan kepada segala bangsa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang tentu yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan ini berkaitan dengan para perempuan yang sungguh memahami
dan sungguh-sungguh menghidupi arti signifikansi misi ini. Maka itu juga tentu harus menjadi panggilan kita, menjadi kesadaran dan perhatian kita untuk betul-betul jemaat-jemaat GKSI betul-betul hidupi kembali akan signifikansi misi ini. Bahwa kita sudah memulai itu 30-an tahun yang lalu. Maka jangan pernah berhenti. Ingat bahwa kehadiran jemaat GKSI dengan visi dan misinya menjangkau yang tak terjangkau, melayani yang tak terlayani, mengasihi yang tak terkasih, bahkan mendidik yang tak terdidik, itu harus senantiasa hidup dan bergelora membara di hati setiap jemaat GKSI, hamba-hamba Tuhan GKSI, para guru, para pendeta, dan semua yang ada dalam wadah GKSI untuk betul-betul hidupi itu. Sampai sekarang jangan pernah kendor. Seperti Roma 12 ayat 11. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Nah, mari kita sudah menangkap, kita sudah mengalami, kita sudah menjalani, dan sudah mendapatkan visi dari Tuhan. Mari jangan sampai kita lemah, lengah, dan juga tawar hati. Biarlah sungguh-sungguh kita hidupi itu dalam kehidupan kita berjemaat sampai sekarang ini. Biarlah itu terus bergelora dalam hidup kita. Kehadiran GKSI mempersekutukan mereka dari segala macam suku, bangsa, kaum, bahasa dimanapun di tanah air ini. Mereka boleh hidup dalam kesatuan. Tetapi juga kehadiran jemaat GKSI juga boleh betul-betul mengangkat harkat martabat setiap orang-orang yang ada di desa pedalaman. Mereka yang buta huruf, mereka yang mungkin tidak punya pakaian telanjang, mereka yang tidak punya rumah, mereka yang tidak punya pendidikan, dan seterusnya. Mari kehadiran GKSI mengangkat harkat derajat mereka menjadi orang-orang yang sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Yang ketiga, kehadiran GKSI juga betul-betul sungguh-sungguh menggerakkan sebuah kerinduan hati untuk bermisi. Mereka ada gereja-gereja GKSI ada di pedalaman, itu karena misi dari stakeholder, dari orang-orang yang pendahulu, para misionaris. Dan mari juga ketika itu ada, gereja itu ada, maka gereja juga jangan lupa harus juga bermisi. Bisa lewat daya kita membuka pos-pos pelayanan yang belum terjangkau dimanapun. Dan tetapi juga kita bisa memberi dana. Jangan lihat banyaknya, tapi mulai belajar untuk memberi. Jangan hanya menerima saja, tapi mari kita mulai mengambil langkah memberi. Seperti jemaat di Makedonia, 2 Korintus 8 itu. Sekalipun mereka sangat miskin, bahkan sekalipun mereka mengambil pelbagai penderitaan, tapi mereka bisa melakukannya. Dan mari kita tetap setia sebagaimana moto GKSI, Wahyu 2 ayat 10. Setialah sampai mati, maka engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Jaga komitmen itu, dan yang dapat menjaga itu adalah setiap orang yang di hatinya ada misi. Maka misi itu menjadi signifikan dalam hidupnya, baik untuk sekarang ini bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua dimanapun jemaat GKSI berada. Tetap kuat, tetap semangat, dan teruslah melayani Tuhan dengan dasar misi Allah sungguh menjadi moto dalam hidup kita sampai kapanpun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus meteraikan dan menolong kami untuk sungguh dapat hidupi firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami, kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Bahkan dimanapun kami berada, biarlah misi ini menjadi signifikan dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.